Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan, jikalau saudara benar-benar memahami isi daripada video berikut, maka saudara akan mengerti betapa indahnya hidup bertoleransi. Berikut video. Saya mengatakan gubah itu tidak berasal dari Islam. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk gubah seperti yang dalam bayang-bayang itu Islamic Center ya? Ya itu kan seperti itu tuh. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya. Itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul terhadap ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Sekarang udah jadi museum ya. Nah kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu ingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru, ya, karena pas sebaliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah itu kemegahan itulah, ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya gubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur ya, itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab ya, ke Mesir dan sebagainya. Dari situlah kemudian menyebar ke Indonesia, termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priuk, itu penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak aslinya gubah itu dari mana? Itu dari gereja, gitu kan. Nah, tapi nggak ada orang mengatakan gubah ini haram gitu ya. Itu anehnya itu. Karena apa? Karena sudah terpatri bahwa gubah ini dianggapnya Islam gitu loh. Itu. Makanya nggak ada orang pernah mengatakan haram itu. Ya. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal boleh saja, karena akidah Anda. Bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke itu, ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Baik saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya dan kita sudah melihat dan mendengarkan secara bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Ali Mustafa di video yang barusan kita nonton. Saudara, beliau mengatakan bahwa kubah yang ada di masjid itu tiruan daripada gereja. Nah, saya cukup heran dan cukup kaget mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Karena selama ini setahu saya itu masjid punya saudara dalam Tuhan. Tapi dari penjelasan Bapak Alif Mustafa tadi, kalau kita melihat bahwa dulunya itu gereja punya dan ditiru oleh Nabi Muhammad, sehingga sampai hari ini ya setiap masjid menggunakan
kubah. Nah, saudara dalam Tuhan, tujuannya apa dia meniru kubah daripada gereja, kita tidak tahu pasti. Mungkin itu untuk keindahan atau yang lainnya. Tapi yang lebih penting di sini adalah bahwa ada bentuk toleransi yang sangat baik antara Kristen dengan Muslim atau antara gereja dengan masjid. Kalau mungkin benar apa yang disampaikan oleh Bapak Alif Mustafa tadi, bahwa itu dulunya gereja punya dan ditiru oleh masjid, saudara dalam Tuhan, bisa saja terjadi penolakan terhadap gereja itu sendiri, bahwa mereka tidak mau ditiru oleh masjid. Tetapi nyatanya tidak dalam Tuhan. Ya, sampai hari ini boleh kita melihat di setiap masjid itu ada kubah. Jadi tidak ada masalah atau tidak ada penolakan dari gereja itu sendiri. Ya, gereja tidak berkata bahwa jangan meniru ya kubah daripada gereja. Ya, tidak, saudara dalam Tuhan. Jadi inilah indahnya yang namanya toleransi. Ya, inilah indahnya hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Ya, ini mengajarkan kita supaya kita juga mau hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Ya, supaya kita mau menghargai satu dengan yang lain. Karena kenapa, saudara dalam Tuhan? Ya, sering saya katakan bahwa hidup bertoleransi itu indah adanya. Ya, hidup bertoleransi itu menciptakan kedamaian dan kerukunan antara sesama, antara yang berbeda agama, yang berbeda suku, dan yang berbeda budaya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ali Mustafa di video tadi, ya mari kita belajar dan mari kita mengambil nilai positifnya bahwa hidup bertoleransi itu sangat indah sekali. Jadi, mari kita memulai dari diri kita sendiri untuk mau hidup bertoleransi, untuk mau menghargai satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan, tanpa memihak, ya, tanpa menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Tidak ada gunanya, saudara dalam Tuhan. Ya, mendingan kita hidup berdamai, kita hidup rukun satu dengan yang lain dengan cara mengedepankan toleransi. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.